Teman atau Bapak Ibu bisa menggunakan raise hand untuk bertanya ataupun di kolom chat. Oke, sudah ada satu yang saya lihat, Rapko. Lalu kita mulai dari Rapko dan Intan Samosir boleh berikutnya, dan satu lagi ada yang ingin bertanya. Oke, kita mulai dari Rapko dulu aja ya Ibu Maria ya. Baru nanti kita ke Intan Samosir, mungkin satu lagi akan menyusul. Dipersilakan. Oke. Suara saya kedengeran kan ya Bapak Moderator ya? Sangat terdengar Bapak Rapko. Bapak Moderator, terima kasih. Terima kasih juga buat Ibu Maria yang telah menyampaikan sharing ini soal self-control. Sebetulnya ada hal yang ingin saya tambahkan terkait soal peran orang tua. Yang kelima itu mungkin bisa ditambahkan tepat janji, karena yang saya temui, yang saya teliti, seringkali orang tua menjanjikan seperti ini. Nanti kalau kamu juara 2 sekolah, akan mama belikan handphone yang paling baru. Tapi ternyata pas juara 2 nggak dibeliin handphone seperti itu. Dan itu banyak sekali saya jumpai, dan itu menjadi memori anak-anak, dan sekarang sampai dewasa mereka nggak percaya sama orang tua mereka seperti itu. Sehingga mereka membatasi jarak seperti itu antara anak dan orang tua. Mungkin itu analisis imajinatif saya seperti itu. Lalu kemudian yang saya ingin tanyakan adalah model parenting yang seperti apa yang dibutuhkan oleh orang tua, karena beberapa waktu lalu saya podcast di Zoom gitu, saya punya channel YouTube yang isinya virtual podcast, lalu kemudian kami bahas soal parenting, dan seringkali orang tua belum sadar posisinya sebagai role model seperti itu, dan menganggap ya udah, kalau saya orang tua saya harus mendapatkan hak saya, yaitu saya dibantu, saya di ini, tapi orang tua seringkali tidak sadar dengan apa yang menjadi kewajibannya menjadi role model seperti itu. Lalu model parenting yang seperti apa yang dibutuhkan. Itu aja Ibu, terima kasih. Terima kasih untuk Bapak Rapko. Waduh, jangan panggil Bapak dong. Saya masih 24 tahun loh ini. Berasa tua sekali. Oke, terima kasih Abang Rapko. Oke, siap. Nah, pas ini. Oke, kita ke Ibu Intan. Ibu Intan. Oke, Kakak Intan silakan. Ya, manggil Intan aja mungkin ya, karena masih muda juga. Ya, ini aku agak tertarik sama tentang yang Kakak Maria tadi sampaikan itu, tentang pengendalian diri itu kita harus tahan godaan, terus buat perencanaan. Nah, untuk kami nih, kalangan mahasiswa ya, Kak, kadangkala tuntutan dan tanggung jawab itu membuat kami harus merubah semua plan kami. Nah, itu yang membuat kami kadang merasa waktu istirahat nggak ada, bahkan kami kadang ibarat kami menyiksa diri kami sendiri. Tapi kalau orang tua marah, kenapa harus menyiksa diri gitu. Tapi kita harus kembali lagi, konsekuensi yang kita terima itu apa gitu kan. Kalau tugas saya tidak siap, apakah saya bisa nanti mendapatkan hasil yang baik kalau tidak saya kerjakan. Nah, dari tanggung jawab dan tuntutan ini Kak, bisa saja sih Kak membuat kami menjadi lupa untuk mengontrol diri kami sendiri. Itu, terima kasih. Baik, terima kasih Intan. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Satu orang lagi sebelum moderator bisa menjawab 3 penanya dari sesi pertama ini. Ada lagi? Ada yang mungkin di chat, Pak, ada yang nanya Pak. Di chat ada ini ada yang bertanya di chat dari Rosna. Mungkin bisa dibacakan nanti ya dari situ. Oke, silakan. Baik, dari kolom chat untuk Ibu Maria, untuk usia SMU apakah masih bisa dibentuk self controlnya? Oke, sudah ada 3 penanya. Yang terakhir itu dari Ibu Rosna. Baik, silakan Ibu Maria, mau menjawab yang mana dulu? Ya, baik. Terima kasih Kak Daniel. Ini mungkin
yang sederhana dulu ya sebelum ke kasus-kasus yang kompleks tadi ya dari Kak Rapco dan juga Kak Intan. Nah, apakah untuk usia SMU ini masih bisa mungkin lebih tepat dikembangkan gitu dibentuk self controlnya? Nah, ini sangat bisa gitu ya. Bahkan ketika kita sudah dewasa pun ini juga bisa jadi misalnya kita baru sadar sekarang gitu. Saya sendiri juga dulu lebih banyak mempelajari ini kan ketika sudah di usia mahasiswa gitu ya. Jadi juga sebenarnya ini masih bisa karena kemampuan untuk mengendalikan diri itu apa ya namanya? Keterampilan hidup sebenarnya termasuk dalam keterampilan hidup dan semua keterampilan hidup itu sebenarnya bisa kita kembangkan terus, kita pelajari terus bahkan seumur hidup gitu meskipun dengan strategi yang mungkin akan berbeda. Jadi kalau di masa anak-anak ya mungkin caranya kita melatih pengendalian diri itu mungkin bisa dengan melalui permainan-permainan gitu ya. Misalnya dengan belajar sederhana, kita nunggu giliran gitu. Kalau permainan bersama itu kan kadang ada gilirannya ya, siapa yang main duluan. Kemudian kalau belum gilirannya kita nggak boleh main dulu. Nah, itu kan juga itu kita latih untuk anak-anak. Tapi kalau anak SMU mungkin udah nggak bisa kita perlakukan seperti anak-anak. Jadi bisa dikembangkan bisa, tetapi dengan strategi yang berbeda. Kalau untuk anak-anak SMU tadi sebenarnya anak-anak yang usia SMU ini sudah bisa melatih itu sendiri ketika kita punya kesadaran. Jadi memang yang namanya kesadaran itu kalau di psikologi jadi kayak melandasi berbagai aspek dalam kehidupan kita gitu ya. Kalau kita nggak ngeh ya kita tidak akan bisa mengembangkan apapun. Jadi kuncinya tuh di awareness-nya dulu. Orang tua pun kalau misalnya kita mungkin baru sadar gitu ya, kok ternyata saya masih sering khilaf gitu ya, lepas kontrol ketika anak saya tidak seperti perilakunya tidak seperti yang saya harapkan, terus caranya mengekspresikan emosi itu secara meluap-luap gitu, termasuk bahkan sampai menyampaikan hal-hal yang nantinya kemudian kita sesali sendiri. Apakah kita sebagai orang tua masih bisa melatih pengendalian diri ini? Masih bisa juga gitu, meskipun dengan metode atau cara yang berbeda. Jadi keterampilan hidup seperti cara menghadapi stres, kemudian pengendalian diri, kemudian keterampilan sosial, bahkan empati gitu yang mungkin agak lebih rumit itu semuanya masih bisa terus kita kembangkan di usia berapapun. Hanya memang pendekatan yang perlu kita lakukan untuk tiap kelompok usia tersebut mungkin akan berbeda. Jadi tidak bisa disamaratakan gitu ya. Jadi memang sepertinya lebih mudah sejak kecil, tetapi kalaupun ini anak-anaknya sudah dewasa kan nggak mungkin disuruh kecil lagi gitu ya. Itu tetap bisa kita ajarkan gitu, atau kita mungkin lebih tepatnya dampingi untuk mereka mengembangkan keterampilan itu sendiri. Gitu. Jadi tadi seperti kita mendengarkan mereka bercerita. Tadi dia tidak bisa mengendalikan diri untuk misalnya membeli barang-barang yang tidak dibutuhkan. Nah, itu sebenarnya juga butuh pengendalian diri gitu ya. Oh, tadi apa yang kamu pikirin ketika sedang di toko terus kok jadi tiba-tiba beli barang-barang itu? Soalnya itu barangnya lucu sih. Oh, terus ada manfaatnya nggak barang itu misalnya gitu ya. Oh, ternyata enggak. Oh, kalau kamu udah terlanjur beli itu, terus kira-kira konsekuensinya apa? Ya ini uang jajanku minggu depan udah habis nih buat beli barang yang kilaf ini tadi gitu. Misalnya dia beli pernak-pernik yang sebenarnya nggak dia butuhkan itu. Oh, ya berarti nggak enak ya kalau sudah terlanjur lepas kontrol terus jadi konsekuensinya seperti itu ya. Nah, jadi kita lebih mengajak ke situ itu. Kalau ke anak remaja yang sudah menuju dewasa itu kan dia sudah bisa diajak ngobrol ya. Dia bisa diajak bertukar pikiran, sudah bisa membayangkan juga konsekuensi yang jangkanya lebih panjang gitu sehingga pendekatan kita tentu akan berbeda. Kira-kira seperti itu, Ibu Rosna, semoga bisa menjawab ya untuk pertanyaannya. Kemudian untuk dari Kak Rapco dulu mungkin ya, Kak Daniel ya. Tadi ini menarik nih tentang betul sekali ya. Tadi memang yang 4 yang saya tampilkan itu hanya sebagian ya. Jadi saya hanya mengutip
beberapa tentu akan lebih banyak lagi kalau kita membaca buku-buku parenting atau menyaksikan tayangan-tayangan yang memang mengajarkan tentang parenting, itu memang ada banyak sekali. Nah, saya setuju sekali tadi dengan apa yang disampaikan oleh Kak Raco, bahwa orang tua itu juga perlu tepat janji. Itu memang jadi kunci anak mengembangkan kepercayaan. Bahkan bukan hanya mengembangkan kepercayaan pada orang tua, tapi pada dunia. Apalagi kalau kita bohonginnya anak kecil. Jadi anak-anak itu sebenarnya kan dunia pertamanya itu kan keluarga ya. Dia itu kan belum kenal semua apa yang ada di bumi ini. Dia belum ketemu banyak orang. Yang dia ketemu pertama itu adalah orang tuanya atau pengasuhnya. Yang dia temuin pertama itu adalah saudaranya. Lingkungan paling dekat pertama itu adalah keluarga. Ketika di keluarga ini, anak itu pertama baru lahir, itu tugasnya, PR-nya, itu adalah membentuk kepercayaan pada dunia. Dia bisa percaya nggak sama lingkungan? Dia bisa percaya nggak pada orang lain? Kalau teman-teman sekarang, terutama yang mungkin usia-usia dewasa awal ini ya, remaja, mahasiswa ini, kita sekarang sering ya dengar ada orang punya trust issue, ya kan? Nggak mudah percaya sama orang. Kenapa kok bisa gitu? Itu awalnya itu adalah dari keluarga. Apakah keluarga itu bisa memberikan apa yang dia butuhkan, bisa memberikan kenyamanan, bisa memberikan keamanan untuk anak ini? Sehingga dia akan melihat, oh dunia itu menakutkan. Oh dunia itu tuh bisa memberikan apa yang saya butuhkan. Oh saya tuh bisa percaya pada orang-orang di sekitar saya. Itu dibentuknya pertama di keluarga. Itu PR pertamanya adalah di keluarga itu. Sehingga memang betul sekali orang tua itu perlu untuk menepati apa yang dia janjikan. Nah ini mungkin akan jadi perlu berhati-hati juga ketika kita menjanjikan sesuatu. Karena ketika kita ngomong sesuatu pada, terutama di usia anak-anak ya, itu dia kan akan mengingat itu gitu, dia akan memegang itu. Ketika itu ternyata tidak ditepati, nah tadi kepercayaannya pada orang tua tuh ibaratnya terkhianati gitu ya. Saya sudah menahan diri untuk gak jajan gitu, untuk gak main-main supaya tugas saya itu nilainya baik gitu ya, sehingga saya bisa berprestasi, supaya saya bisa membuat papa mama bangga. Tapi ketika sudah kok yang kemarin dijanjikan nggak bisa terpenuhi gitu. Walaupun mungkin alasannya banyak, oh ternyata kita tidak menduga ini pandemi, jadi ada tabungan yang harus digunakan dulu gitu ya, karena ada apa-apa kebutuhan-kebutuhan yang tidak terduga dan lain sebagainya. Itu kalau kita sebagai anak yang sudah dewasa, kita juga perlu memahami situasi-situasi seperti itu. Tapi anak-anak yang lebih muda memang belum bisa membayangkan hal seperti itu. Yang dia tahu adalah orang tuanya kemarin ngomong apa, sekarang ngomong apa. Sehingga sebagai orang tua, kita mungkin juga perlu berhati-hati ketika kita mau menyampaikan sesuatu pada anak. Kalau kita mau menjanjikan sesuatu pada anak, kita pastikan bahwa itu memang bisa kita lakukan. Atau ketika terpaksanya ternyata di luar dugaan itu tidak bisa kita tepati, kita perlu menjelaskan kenapa itu tidak bisa kita tepati. Karena pasti kita juga tidak bisa memungkiri orang tua akan punya keterbatasan gitu ya. Dunia kita itu kadang tidak seindah apa yang sudah kita rencanakan gitu. Jadi kadang-kadang juga memang ada kenyataan-kenyataan yang harus dihadapi. Tetapi itu perlu dijelaskan kepada anak supaya dia paham. Oh, kemarin saya dijanjikan HP model terbaru. Ternyata ketika dia memang sudah bisa misalnya masuk ke kampus yang diinginkan dengan jurusan yang passing grade-nya tinggi gitu ya, atau sudah bisa dapat ini itu, dapat berprestasi, ternyata memang lagi nggak memungkinkan untuk melakukan itu. Karena misalnya apakah ada pengeluaran mendadak gitu ya, oh ini ternyata ada yang perlu berobat gitu, atau karena pandemi COVID kita jadi pemasukan dari usaha itu tidak seperti biasanya, sehingga kita harus mengurangi, kita harus hemat, atau kita sebenarnya uangnya ada, tapi ini akan dipakai untuk hal-hal yang lebih mendesak lainnya. Nah, itu kita perlu menjelaskan itu kepada anak, sehingga dia tidak merasa kemarin itu dibohongi, tetapi dia diajak untuk menghadapi, ya memang situasi kita jadi seperti ini, sehingga dia juga akan belajar berempati pada orang tuanya. Jadi kita bukan hanya
sekedar iya enggak gitu ya, tetapi dia juga bisa belajar sesuatu dari proses tersebut. Nah, model parenting apa yang perlu dilakukan oleh orang tua? Sebenarnya memang sekarang lagi banyak banget berkembang model parenting terbaru. Kalau yang zaman dulu itu kan yang penting demokratis gitu ya. Nah, ternyata sekarang yang mungkin lagi populer untuk dikembangkan itu adalah pola pengasuhan yang positif. Pola pengasuhan yang positif itu seperti apa? Jadi kita sebagai orang tua itu menunjukkan kehangatan, kita memberikan kasih sayang, kita juga tidak sepenuhnya melepas anak, ya nggak apa kamu, kita kan mama demokratis, jadi kamu nggak apa-apa mau ngambil keputusan apapun mama ikuti. Enggak, kita bisa terlibat secara positif dengan anak. Tadi kita tahu kalau anak itu diminta untuk mengambil keputusan, dia tuh secara perkembangan fisik maupun kognitif itu belum memadai, belum bisa untuk dilepas sendiri. Tetapi kita bisa ngajak dia berpikir untuk gimana caranya mengambil keputusan. Misalnya dia mau ngambil keputusan sekolah di sekolah A, kita bisa tanya, apa yang membuat kamu lebih tertarik untuk mengambil pilihan di sekolah tersebut? Kalau misalnya kamu ngambil di sekolah itu, kira-kira keuntungannya apa? Kelemahannya apa? Apa yang perlu kita antisipasi? Oh, ternyata kalau di sana lebih jauh, berarti dia harus begini, dia harus begitu. Sehingga anak itu belajar untuk mengambil keputusan itu bukan sekedar dia ikut teman, bukan sekedar untuk senang-senang aja gitu ya, tapi juga bisa lebih positif lagi gitu. Jadi bisa mengambil keputusan dengan lebih bijak. Satu terakhir sebelum waktunya habis ya Kak Daniel, ini tadi dari Kak Intan tentang tugas dan tuntutan yang membuat kita kadang lupa untuk mengendalikan diri. Nah memang kadang-kadang tadi ya, ketika energi kita itu sudah habis karena kita fokuskan pada suatu hal, kita bisa jadi malah jadi lepas kontrol pada hal yang lain. Sehingga tadi kesadaran kita perlu sadar kapan atau seberapa batas limit energi kita itu di mana. Termasuk ketika kita dihadapkan pada tugas-tugas, kita harus menentukan prioritas, mana yang mau dikerjakan duluan. Fokus pada apa yang mau dikerjakan lebih dulu. Hal-hal lain yang mungkin belum bisa jadi prioritas, bisa kita tunda dulu, atau saya sendiri juga belajar waktu kuliah kemarin, tidak mengatakan iya pada semua hal. Jadi memang dipilih, karena saya itu juga butuh istirahat, karena saya itu juga perlu untuk fokus pada studi, bukan hanya pada misalnya kegiatan-kegiatan di luar itu, ya berarti saya bisa menentukan mana yang saya iakan dan mana yang tidak saya iakan dulu gitu ya. Karena ini semester ini tugasnya lagi banyak banget, nah kita mungkin bisa memilah. Oh berarti kita mengurangi di porsi bagian yang ini gitu. Tapi kita bernegosiasi mana yang perlu untuk dikerjakan dan yang tidak. Karena memang ketika kita overload itu juga akan bisa mempengaruhi kemampuan kita untuk melakukan pengendalian diri. Saya kira itu Kak Daniel untuk jawabannya, karena waktunya sudah habis ini sepertinya. Dan ini masih ada satu kuis lagi, apakah masih memungkinkan? Iya, nampaknya kan.